Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang saya hormati, saya sayangi, silakan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel penceramah. Tolong share dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan penyampaian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para alim ulama yang saya muliakan, atas fatwa-fatwanya, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diperjumpakan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan juga sehat walafiat hendaknya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah juga, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ini ada beberapa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai bekal hidup di akhir zaman. Jadi kalau sudah di akhir zaman ini, sudah perlu dengan nasihat Rasulullah SAW ini, agar kita bisa membentengi kehidupan dan hidup kita, karena sudah sangat luar biasa sekarang ini. Kalau kita tidak benar-benar berpegang teguh dengan Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah dari Rasulullah SAW, kita akan amburadul jadinya. Apakah itu? Yang pertama adalah cintai orang miskin dan dekati orang miskin. Orang miskin itu harus dicintai dan didekati. Dia nggak punya apa-apa, dia selalu repot, tiap hari selalu lapar, tapi kita disuruh mendekati kepadanya dan disuruh kita berdekat diri kepadanya. Jangan dijauhi orang miskin, karena orang miskin adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri menyatakan, aku adalah golongan daripada orang-orang miskin. Sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, maka kita senang juga keberadaan orang miskin. Tentunya kita memberikan bantuan apa yang menjadi kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pandanglah ke bawah, jangan mandang ke atas. Hidup itu harus memandang ke bawah, jangan memandang ke atas. Karena kalau memandang ke bawah itu adalah
Ada lubang juga kelihatan, ada duri juga kelihatan, ada batu juga kelihatan. Tapi kalau kita memandang ke atas, duri tidak kelihatan, lubang tidak kelihatan, bisa kita kejebur ke dalamnya. Apalagi kalau itu sumur. Naudzubillah min dzalik. Itulah malah, pandanglah ke bawah, jangan mandang ke atas. Kemudian yang ketiga adalah sambung silaturahmi, persaudaraan. Tidak pandang adik beradik, tidak pandang orang lain, pokoknya siapa saja sama mukmin harus berstatus sebagai seorang yang bersilaturahmi. Tepung persaudaraan. Tepung persaudaraan itu supaya kita lebih baik. Karena itu bisa menjadikan tambah panjang umurnya, mudah rezekinya. Kalau kita memanjangkan silaturahmi, itu dipanjangkan oleh umur kita dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jangan minta-minta. Gak boleh minta-minta dengan sesama. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Jangan. Orang Islam tidak boleh minta-minta. Memberi yang boleh, jangan minta. Jangan tukang peminta nanti. Jadilah orang Islam ini adalah sebagai pemberi. Dan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian kita. Tapi kalau minta-minta tambah disedot oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diberi rezeki lagi. Nah itu. Kemudian katakanlah kebiasaan, katakan kulil haqqo walau kana murra. Ucapkan sebenarnya walaupun pahit getir. Sampaikan yang sebenarnya walaupun itu pahit dan getir. Jangan pandang bulu, siapa saja, di hadapan siapa saja, raja sekalipun, harus melaksanakan kulil haqqo walau kana murra. Kemudian yang keenam adalah jangan hiraukan celaan orang lain. Pasti ada yang mencela kesana sini, pasti ada yang memfitnah dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai bumbu daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah dihiraukan. Orang yang nyela kesana kesini, di sana disela, sini sana sela, pokoknya jangan dihiraukan. Anggap angin lalu saja. Kemudian yang ketujuh adalah banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya Allah yang punya kekuatan dan Allah yang Maha Agung. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, demikianlah penyampaian singkat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.